Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Hari ini bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Apa di sini ada yang izin, ada yang nggak masuk? Kalau boleh tahu kenapa ya? Kenapa nggak ada? Ada suratnya. Oh, sakit. Oh, oke, baik. Eh, Mari kita berdoa dulu sebelum kelasnya dimulai. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa. Silahkan ketuanya untuk memimpin. Baik, selesai. Mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak di MTS kelas 8 sekarang ini ya. Nah, minggu ini di sini kita akan mempelajari tentang menjauhi sifat-sifat tercela gitu ya. Ada 4. Yang pertama anania, kemudian putus asa, kemudian godog, kemudian tamak. Di sini ada yang tahu nggak sih anania itu apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak anania ini apa? Nah, pengertian dari anania itu adalah sifat egois gitu ya. Jadi anania adalah sifat buruk yang harus ditinggalkan oleh kita semua gitu ya. Karena anania ini merupakan sifat yang menilai sesuatu untuk kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain gitu. Kemudian apa sih dampak negatif dari anania ini? Nah, banyak sekali gitu ya dampak negatif dari anania ini. Kalian ada yang tahu nggak sih dampak negatif dari berperilaku sombong gitu ya? Ada yang tahu nggak nih? Jadi dampak negatif itu tuh yang pertama ada menimbulkan kekecewaan orang lain. Jadi dengan kita bersombong, kita ini orang lain tuh bisa kecewa gitu sama kita. Kemudian yang kedua merusak hubungan persaudaraan. Nah, contohnya kayak kita menyombongkan anak kita atau kakak kita, kakak aku nih udah jadi polisi gitu. Dia menyombongkan di keluarganya dia gitu, keluarga besar gitu, pas ada tantenya, uaknya gitu ya. Nah, itu tuh nggak baik gitu. Kemudian yang ketiga ada memutus hubungan silaturahmi. Tadi ya lanjutan tadi merusak hubungan persaudaraan. Kemudian selanjutnya yang keempat ada dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Jadi orang lain tuh nggak akan suka sama orang yang sikapnya egois. Kemudian ada yang kelima kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Jadi orang yang memiliki sifat egois hatinya tuh susah tentram. Karena dia akan terus merasa bahwa dirinya dia tuh harus selalu di atas. Dia harus selalu menang gitu. Kemudian sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Gak mau dengerin nasihat orang lain, gak mau dengerin arahan orang lain, padahal udah jelas-jelas dia itu salah, tapi dia gak mau mengakui kesalahannya dia gitu. Kemudian yang terakhir ada berdosa kepada Allah. Allah juga gak suka sama orang yang egois gitu ya. Nah, yang kedua ada putus asa. Kalian ada yang tahu gak sih putus asa itu? Sering kita jumpai ya, putus asa itu seperti apa? Kayak contohnya kita belajar tapi tuh nggak bisa gitu. Nah, itu termasuk. Terus kita kayak ya udahlah gitu, gimana lagi. Nah, itu tuh putus asa gitu ya. Jadi pengertian putus asa itu sendiri adalah
sikap atau perilaku yang harus dihindari, karena putus asa merupakan sikap yang tidak memiliki harapan untuk berhasil, harapan untuk apa ya berhasil gitu ya. Jadi gagal dan tidak ada motivasi untuk mencapai harapan atau cita-cita yang diinginkan tadi gitu ya. Kemudian dengan kata lain, putus asa adalah putus harapan dan tidak mau berusaha kembali untuk melanjutkan harapan yang ingin dicapai gitu. Kemudian apa sih dampak negatif dari putus asa itu gitu? Nah, yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Jadi kita tidak ada membangun tidak ada tujuan gitu, tidak ada apa yang ingin kita raih gitu ya, karena kita udah putus asa di tengah jalan gitu. Kemudian yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, kemudian khawatir mengalami kegagalan gitu, jadi serba takut gitu, nggak pede gitu. Terus yang ketiga, orang yang putus asa berarti kehilangan gairah dan semangat. Jadi orang yang udahlah gimana lagi gitu ya, nah itu tuh kehilangan gairah dan semangat. Sedangkan kalau misalkan kita nggak putus asa, sesulit apapun kita tuh bakalan berusaha gimana caranya kita mampu gitu. Kemudian yang keempat, ada putus asa yang biasanya diikuti dengan sikap masa bodoh, tidak mau lagi berusaha. Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa. Jadi dari agama kita sendiri tuh diajarkan untuk tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmatnya Allah hanyalah orang-orang kafir. Ada di Quran surah Yusuf ayat 12, nomor surat 12 ayat 87. Kemudian yang ketiga ada sifat godob. Kalian ada yang tahu nggak sih godob itu apa? Jarang denger ya godob itu apa. Nah, ibu di sini akan jelasin godob itu apa sih. Godob itu bahasa Arab dari marah gitu ya. Jadi marah itu godob gitu. Nah, godob ini termasuk sifat tercela gitu, karena marah itu bersumber dari setan. Nah, Rasulullah tuh pernah bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api. Api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang sedang marah, segeralah berwudu. Itu tuh ada di hadis riwayat Abu Daud gitu ya. Jadi kalau misal karena itu dari setan gitu ya, setan kan ini sama api, jadi kita ketika marah berusaha untuk menenangkannya dengan berwudu, kemudian kalau misalkan masih marah bersolat gitu. Nah, dampak negatif dari marah apa sih gitu? Ada yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Kemudian yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Jadi orang kalau udah marah ya udah gitu, gak akan mikirin yang lain, gak akan mikirin apa sih yang akan terjadi gitu setelah kita marah gitu. Kemudian yang ketiga, jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan. Jadi orang yang gampang marah bakalan cepet sakit gitu ya, darting atau bisa disebut. Kemudian yang keempat, sifat godob ini dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain gitu. Dengan kita marah-marah orang lain, kita tuh bisa tanpa sadar menyakiti orang lain gitu. Nih anak-anak di sini siapa nih yang suka marah? Kalau bisa ditahan ya, berusaha belajar gitu ya. Ibu juga berusaha untuk bisa menahan amarah gitu, tidak membludak-bludak gitu. Kemudian yang terakhir, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Maksudnya ketika marah pengen banting-banting gitu, kayak lihat apa pengen dibanting gitu.
Kemudian yang terakhir ada sifat tamak gitu. Tamak itu apa sih, Bu? Tamak itu berarti rakus, orang yang tidak suka berbagi gitu. Nah, menurut istilah tamak itu adalah cinta kepada dunia atau harta gitu. Terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Terus apa sih dampak negatifnya, Bu? Tamak itu gitu. Nah, sifat tamak itu akan menjerumuskan kita ke dalam bahaya riya, sombong gitu ya, serta akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah. Akhirnya ia akan menjadi hamba abdi kepada makhluk setelah Allah membebaskannya dari perhambaan sama makhluk. Jadi orang yang rakus itu tuh Allah nggak suka sama orang yang rakus. Allah tuh nggak suka sama orang yang berlebihan. Jadi semuanya itu secukupnya aja gitu. Kalau Allah kasih segitu ya udah dinikmati, disyukuri gitu. Semuanya tuh semuanya kalau dilandasi dengan bersyukur, insya Allah akan terasa lebih nikmat gitu. Makanya kalian kalau misalkan dapat sesuatu yang menurut kalian tuh nggak besar, tapi kalian berusaha untuk bersyukur, karena nanti dengan kalian bersyukur insya Allah Allah tuh bisa nambah apa yang sebenarnya kalian pengen gitu, apa yang sebenarnya kalian inginkan gitu. Nah, materi dari ibu cukup sekian. Nah, silakan di sini ada nggak nih yang mau menyimpulkan dari apa yang udah ibu bahas? Nanti akan ibu kasih poin plus. Silakan yang mau bisa angkat tangan ya. Ibu tunggu untuk menyimpulkan materi dari yang udah ibu bahas. Nah, udah ya. Oke, silakan. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa diterapin juga untuk menjauhi sifat-sifat atau perilaku tercela ini gitu. Karena banyak sekali dampak negatifnya. Sebisa mungkin kalian untuk menghindari hal-hal ini gitu, karena akan merugikan banyak orang gitu ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri ya, ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.